أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat LC dimanapun Anda berada dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan yang sangat mulia ini, bulan suci ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu tema, yaitu semakin akrab dengan Al-Qur'an di malam-malam Ramadan, atau semakin akrab dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, ya. Kalau memang kita tidak memiliki kesempatan di malam hari, kita pun harus menjadikan siang hari kita atau di setiap waktu kita sebagai waktu keakraban dengan Al-Qur'an, ya, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa kita menspesialkan, ya, mengistimewakan bulan Ramadan? Bukan berarti kita tidak ada anjuran membaca Al-Quran di luar Ramadan, tidak ada anjuran mempelajari Al-Quran di luar Ramadan. Akan tetapi ada satu momen di bulan Ramadan ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Yang pertama yaitu tentang secara internal kita, yaitu semangat tadayun, semangat di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lumrahnya meningkat, ya. Semangat kita lain dibandingkan malam-malam ataupun bulan-bulan selain bulan Ramadan. Pun demikian secara eksternal kita juga dapati berapa masyarakat kita, di keluarga kita, di semua lingkungan kita, semuanya semarak ketika bulan Ramadan, khususnya semarak dekat dengan Al-Quran. Ini juga akan memberikan kemudahan kepada kita, membantu kita untuk ikut serta, terpanggil, dan terkondisikan juga untuk dekat dengan Al-Quran. Ini beberapa hal yang menjadi kemudian kenapa kita harus semakin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian di lain sisi, memang di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, dan tentunya di bulan diturunkannya Al-Quran ini kemudian kita harus termotivasi, terpicu untuk banyak membacanya, ya. Di samping tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin memang harus menjadikan Al-Quran ini sebagai teman dekat, Al-Quran ini sebagai sahabat, Al-Quran ini sebagai teman akrab. Karena di dalam Al-Quran inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai roadmap kita, sebagai peta jalan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu kenapa kita mengistimewakan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian wafillah rahimanallahu wa iyyakum, di bulan Ramadan ini tadi sudah kita singgung bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di dalamnya, ya, Al-Quran diturunkan, ada banyak ayat ataupun hadis yang
menjelaskan tentang ini. Salah satunya adalah surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini juga ada satu malam yang sangat istimewa. Selain Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, di sana ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ketika kita ketemu keakraban kita dengan Al-Quran, dengan malam ini, berarti ketika kita membaca Al-Quran saat itu, mempelajari Al-Quran saat itu, merenungkan isi Al-Quran saat itu, berarti kita telah melakukan itu lebih banyak, lebih baik, dan pahalanya pun lebih besar daripada malam-malam selainnya. Bahkan ketika dibandingkan antara malam lain dengan malam Lailatul Qadar itu melebihi 1000 bulan. Ini satu hal yang luar biasa. Tentunya jangan sampai di malam yang sangat mulia ini kemudian kita lepas begitu saja, kita tidak dekat dengan Al-Quran. Padahal fihi unzila Al-Quran. Di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, di mana kita tahu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik di seluruh sisi kehidupan, ya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau saat Ramadan, maka marilah kita simak satu hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nasi. Beliau itu adalah manusia yang paling dermawan. Beliau itu manusia yang paling semangat di dalam beribadah. Beliau adalah manusia yang paling semangat di dalam melakukan kebaikan. Dan wakana ajwatu mayakunu fi Ramadan. Dan beliau akan semakin semangat di dalam beribadah, di dalam menjalankan kebaikan, ya, dan di segala sisi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau memasuki bulan Ramadan, khususnya hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an, ya. Khususnya adalah saat beliau ditemui malaikat Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an, dan Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an. Kemudian hadis ini ditutup dengan wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khairi minar rihi al mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan, lebih manusia yang paling semangat di dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Inilah gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, khususnya di kedekatan beliau dengan Al-Quran. Saat malaikat Jibril menemui beliau, kemudian mengajarkannya Al-Quran, membacakannya Al-Quran, dan setiap malam malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran. Dari hadis ini menunjukkan bahwa disukainya memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan pada malam harinya. Ya. Kenapa kita berbicara malam hari? Karena biasanya malam hari adalah waktu yang luang. Kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai pekerja kantoran, kita sebagai seorang siswa-siswi sekolah, kita sebagai seorang mahasiswa, ya, baik itu yang sedang masih menempuh kesarjanaan ataupun pasca sarjana, ini biasanya waktu malam itu
adalah waktu luang. Sudah tidak ada pekerjaan, sudah tidak ada perkuliahan. Atau kalaupun ada, setidaknya paling sampai isya ya, ataupun sampai jam 8. Tapi kemudian setelah itu kita punya waktu luang yang sangat banyak. Maka dari sinilah kita harus memaksimalkan waktu kita untuk dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana tadi kita sudah dapatkan di dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah SAW begitu dekat dengan Al-Quran, khususnya saat-saat malaikat Jibril datang kepada beliau dan membacakan Al-Quran. Belum lagi kemudian kita bisa menyimak bagaimana para pewaris keteladanan Nabi SAW dalam kedekatan mereka dengan Al-Quran. Ya, keteladanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keakraban terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini pun diwarisi oleh para salafus soleh, para salaful ummah, para pendahulu kita di dalam Islam, di dalam mempelajari Al-Quran. Kita contohkan beberapa saja, yaitu pertama yaitu Al-Aswad. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah murid dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dikatakan bahwa Al-Aswad ini biasanya di luar Ramadan beliau hanya menghatamkan Al-Quran 2 malam sekali. Ya. Tetapi di saat Ramadan beliau tambah kuantitas bacaan beliau. Di saat Ramadan beliau selalu menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran setiap malam. Ya, ini beliau Al-Aswad yang memang dari awal sudah bersemangat untuk membaca Al-Quran. Yang biasanya setiap 2 malam khotam, ini setiap 1 malam khotam di bulan-bulan Ramadan. Oke, itu Al-Aswad. Kemudian bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Beliau adalah salah satu imam di antara imam-imam yang 4 ya. Beliau juga yang menjadi pemuka dari mazhab Syafi'iyah. Bagaimana beliau di bulan Ramadan? Beliau dapat menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan sebanyak 60 kali. Itu berarti beliau khatam 2 kali dalam 1 hari 1 malam di setiap hari-hari Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini beliau membacanya di luar sholat, dan beliau juga menghatamkan bacaan Al-Quran di setiap 3 malam, dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau menghatamkan bacaannya setiap malam di dalam sholat. Di dalam sholat saja beliau sudah menghatamkan 1 kali khatam Al-Quran, ditambah dengan khatam beliau di luar sholat. Dan jumlah total khatam beliau di bulan Ramadan itu 60 kali. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian teladan kita yang mewarisi kesemangatan Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran di saat Ramadan yaitu Qatadah. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama di kalangan tabi'in. Nama beliau yaitu Qatadah bin Da'amah, yang mana beliau meninggal pada tahun 60 Hijriah, atau sebagian meriwayatkan beliau meninggal pada tahun 61 Hijriah. Beliau adalah salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Sehingga Anas bin Malik ini seorang sahabat, punya murid namanya Qatadah. Maka Qatadah ini adalah seorang tabi'in. Bagaimana kedekatan beliau dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Beliau selalu menghatamkan bacaannya pada setiap 7 malam. Ini di luar Ramadan. Bagaimana ketika di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan beliau menghatamkan bacaannya pada setiap 3 malam. Sedangkan pada 10 hari terakhir beliau menghatamkan setiap malam. Jadi urutannya Imam Qatadah ini ketika di luar Ramadan
beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Kemudian ketika Ramadan, selain malam-malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir, beliau menghatamkan 3 malam 1 kali khatam. Tapi begitu masuk 10 hari malam Ramadan, beliau menghatamkan setiap malam 1 kali khatam. Ini Imam Qatadah. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana Imam Malik. Imam Malik juga salah satu pemuka dari mazhab, salah satu 4 mazhab, yaitu mazhab Malikiyah. Bagaimana dengan beliau ketika bulan Ramadan, saat bulan Ramadan diriwayatkan beliau lebih memilih konsentrasi untuk membaca Al-Quran yang biasanya beliau mengkonsentrasikan diri untuk mengajar ilmu. Ya, di saat Ramadan beliau mengkonsentrasikan diri untuk membaca Al-Quran. Baik, kita tentunya cukup ya beberapa contoh bagaimana kedekatan para pendahulu kita, para salafus soleh, para salaful ummah ini begitu dekat dengan Al-Quran, terkhusus di saat Ramadan. Tadi kita sudah mulai dari Al-Aswad yang biasa di luar Ramadan 2 malam sekali khatam, di saat Ramadan setiap malam khatam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau secara total dalam 1 bulan 60 kali khatam. Kemudian Imam Qatadah di luar Ramadan, beliau biasanya 7 hari khatam sekali. Di Ramadan selain 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menghatamkan 3 malam sekali, dan di akhir Ramadan di 10 hari terakhirnya, yaitu mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, beliau menghatamkan setiap malam 1 kali khotam. Kemudian Imam Malik yang tadinya lebih banyak berkonsentrasi untuk mengajar, beliau di bulan Ramadan lebih banyak berkonsentrasi untuk membaca Al-Quran. Dari gambaran atau kisah-kisah pendahulu kita ini, setelah Rasulullah SAW yang begitu semangat dengan Al-Quran, kita bisa dapati hendaknya kita memang okelah. Kita bisa dibilang tidak mungkin seperti mereka. Dalam artian 1 malam khatam 2 kali, 1 malam khatam 1 kali, atau bahkan 3 hari khatam sekali. Tetapi setidaknya kita bisa menteladani mereka untuk hirs, untuk bersemangat, untuk termotivasi dekat dengan Al-Quran. Ya, termotivasi dekat dengan Al-Quran. Kita memang tidak bisa mengejar secara kuantitas. Kita mungkin juga tidak bisa mengejar secara kualitas. Tetapi secara semangat untuk mencoba untuk menteladani mereka di dalam ikut serta konsentrasi atau memberikan porsi waktu lebih dengan Al-Quran dibandingkan di luar Ramadan, kita harus punya itu. Ya, pertanyaannya, kalau memang bukan di bulan Ramadan ini, kita berusaha sekuat tenaga, ya, sekuat motivasi kita mau kapan lagi? Kalau di bulan Ramadan, di saat iman kita meningkat, di saat lingkungan kita begitu mendukung, masyarakat kita juga ini bahasa sesuatunya ya, aura semangat untuk dekat dengan Al-Qur'annya ini juga sedang bangkit. Kemudian kita tidak bangkit juga, rasanya sangat sulit. Kemudian kita akan semangat dekat dengan Al-Quran di luar Ramadan. Kita tidak bisa mengejar mereka, tapi kita harus ikut berlari bersama mereka. Berusaha dekat dengan Al-Quran, memberikan porsi waktu lebih di bulan Ramadan dekat dengan Al-Quran. Kita tinggalkan yang lain. Kalau tadi seumpama Imam Malik radhiyallahu anhu atau Imam Malik rahimahullah ta'ala ya, dari konsentrasi mengajar kemudian menuju konsentrasi membaca Al-Quran, maka kita khususnya di negeri kita Indonesia ya, yang mana
ilmu masih jauh, ya, keawaman, kejahilan dari ilmu agama ini masih jauh, oke lah, kita tidak bisa dan bahkan tidak boleh meninggalkan majelis taklim. Kita tidak boleh meninggalkan pengajaran kita tentang agama. Kita juga tidak boleh meninggalkan pembelajaran kita akan agama. Berbeda tentunya dengan zaman Imam Malik rahimahullah, ya, ataupun berbeda tempat atau waktu dengan beliau yang mana ilmu Islam sudah tersebar sangat luas. Banyak orang memahami tentang Islam sehingga beliau bisa konsentrasi dengan bacaan Al-Quran. Tapi di kita tentunya dengan masih banyaknya kejahilan, pengajaran tidak boleh dihentikan dan pembelajaran tidak boleh dihentikan. Tapi setidaknya kita menambah waktu kita, porsi kita, selain kita juga semangat untuk belajar Islam di bulan Ramadan, karena waktu ini juga yang paling pas untuk belajar Islam, ya, khususnya di negeri kita, banyaknya halakoh-halakoh, banyaknya pengajian-pengajian kilat dan yang lain sebagainya. Kita harus semangat untuk mengikutinya, tapi jangan lupa Al-Quran kita juga harus dekati, kita harus akrabi, kita harus jadikan dia sahabat kita, menjadi bacaan kita di setiap waktu, di sela-sela aktivitas kita, khususnya di sela-sela pembelajaran kita akan Islam. Itu yang bisa kita dapati, ya, faidah dari bagaimana salaful ummah mencontohkan kepada kita ketika mereka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita tambahkan sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran, ya, keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa mereka para salaful ummah begitu getol, begitu semangat untuk membaca Al-Quran, khususnya bulan Ramadan? Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan. Kita harapkan dengan kita mengetahui keutamaan dari membaca Al-Quran ini, kemudian kita tumbuh terpacu untuk dekat untuk membaca, ya, semangat menghatamkannya khususnya di bulan Ramadan. Kalau tadi sedikit yang terlewat, ya, kalau kita tidak bisa mengejar mereka, khotam 1 malam, khotam 2 malam, khotam 3 malam, khotam 7 malam, ya setidaknya kita bisa mengkhotamkannya 1 pekan sekali. Nggak bisa 1 pekan sekali, 1 bulan sekali itu kita harus khotam dengan hitungan setiap 1 hari 1 malam kita selesai 1 juz. Karena biasanya kita sudah tidak konsentrasi pada akhir-akhir Ramadan, entah karena mudik atau persiapan ini persiapan itu. Yang pertama, kalau bisa kita konsentrasikan, ya, untuk membaca Al-Quran dari urusan-urusan yang lain. Tapi kalau nggak bisa, ya kita harus mengejar di awal. Starting awalnya kita sudah harus tambah speednya, supaya suatu saat ketika ada ketertinggalan pun kita sudah bisa punya tabungan, bisa menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran dari awal. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh para teladan kita, salafus soleh yang tadi sudah kita sebutkan. Justru di akhir Ramadan speed ini semakin dipercepat, ya, bacaannya semakin diperbanyak. Makanya yang tadi seperti kita ceritakan Qatadah tadi, kalau di tanggal 1 sampai tanggal 22 malam sekali khotam, beliau itu kalau sudah tanggal 21 sampai 29 atau 30 justru 1 malamnya 1 kali khatam. Tapi kalau enggak, ya tadi setidaknya 1 bulan itu harus khatam 1 kali. Bagaimana keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sedang belajar saja sudah menjadi orang yang terbaik. Kemudian ditambahkan ketika dia mengajarkan Al-Quran, baik itu cara membacanya, ya, atau bahkan lebih dari itu mengajarkan tentang kandungan dari Al-Quran, dialah sebaik-baik manusia.
Kemudian yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Sementara orang yang terbata-bata di dalam membaca, dia akan tetap mendapatkan pahala. Mendapatkan 2 pahala. Terbata-bata membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani. Orang yang mahir, ya, orang yang bagus bacaannya bil Qur'ani, dengan bacaan Al-Quran, ma'asafaratil kiramil baroroh. Dia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat yang mulia. Bagaimana mereka yang kemudian masih terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajroni. Sementara orang yang bacaan Al-Qur'annya masih tersendat-sendat, masih terbata-bata dan berat dalam pengucapan dan pelafalannya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Luar biasa. Kita jangan sampai nggak pede atau pesimis ketika, ya Ustadz, buru-buru ngikutin Imam Syafi'i, buru-buru ngikutin Imam Malik, buru-buru ngikuti Al-Aswad, buru-buru mengikuti Qatadah. Saya baca saja masih terbata-bata. Ya, gimana mau menyelesaikan 1 juz dalam 1 malam, atau bahkan 1 kali khotam dalam 1 bulan. Ini baca 1 ayat, 2 ayat, ini saja sudah luar biasa perjuangan kami. Tidak mengapa. Ya, Rasulullah SAW telah janjikan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajroni. Mereka yang masih terbata-bata, yang masih tersendat, berat di dalam mengucapkannya, melafadzkannya, mendapatkan 2 pahala. Para ulama mengatakan pahala 2 itu adalah yang pertama memaksakan dirinya walaupun masih terbata-bata, yang kedua karena bacaan Al-Qur'annya itu. Ya, bacaan Al-Qur'annya adalah merupakan pahala, dan perjuangannya untuk membaca itu adalah pahala. Jadi tidak ada yang tidak kebagian dalam kebaikan Al-Qur'an. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Ini buah yang dikenal di Arab sana, ya. Yang jelas gambarannya, buah utrujah ini luarnya wangi, maksudnya aromanya wangi dan rasanya manis. Diibaratkan seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran, ini casingnya bagus, dalamnya juga bagus. Sementara orang mukmin yang dia hanya beriman tapi kurang membaca Al-Quran, di sini dikatakan dia itu seperti kurma. Apa maksudnya? Memang dia enak rasanya, tapi tidak ada aromanya, nggak ada godaan untuk memakannya. Kita bisa bedakan, ya, antara makan buah kurma dengan buah durian. Kalau di negeri kita, ya, utrujah itu bisa dikatakan mirip-mirip durian lah. Dari jauh aromanya sudah menggoda. Kemudian dibuka dan dimakan, rasanya membuat lidah begitu nikmat luar biasa. Ya, berbeda dengan buah yang lain, katakanlah anggur, ya. Kalau di kita, kalau kurma mungkin pun masih belum sepopuler anggur. Anggur kan khususnya anggur yang manis tentunya, ya. Rasanya oke, manis. Tapi ternyata walaupun ada hanya 1 meter dengan kita, nggak ada aroma yang menggoda dari anggur tersebut. Ini menunjukkan bahwa jadilah kita seperti apa tadi? Utrujah, atau kalau di kita yaitu durian. Wangi aromanya, kemudian manis rasanya, disuka. Yang keempat, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Yang kelima, membaca 1 ayat, 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Atau ketika kita membaca 1 ayat, 2 ayat dari Al-Quran, ini lebih baik daripada kita memiliki kendaraan yang bagus, memiliki motor, maaf kalau sekarang mungkin Kawasaki, ya,
Bugatti katanya, atau mobil-mobil yang mewah, itu membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran pahalanya akan terbawa sampai akhirat, akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Sementara kendaraan itu setelah kita meninggal atau kendaraan itu kita jual, kendaraan itu hilang, sama sekali rasanya sudah hilang dari kita. Tapi Al-Quran, 1 ayat 2 ayat yang kita baca itu lebih baik daripada itu semua kendaraan yang bagus-bagus itu. Kemudian yang keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Yang ketujuh, membaca 1 huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, bacaan alif lam mim itu masing-masingnya dihitung sebagai 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan ketiga-tiganya dikalikan menjadi 10. Bayangkan hanya alif lam mim 30 kebaikan. Kita kemudian lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Kita sudah bisa kalkulasikan berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Secara flash, 8 pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dengan Al-Quran Allah meninggikan suatu kaum. Kemudian yang ke-10 membaca Al-Quran secara terang-terangan. Kemudian yang ke-11 tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Dan yang ke-12 yaitu Al-Quran merupakan sebaik-baik ucapan. Dan masih banyak sekali dari keutamaan, fadilah, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Untuk itu, khususnya di bulan Ramadan ini, jangan sampai tertinggal dari kereta keakraban dengan Al-Quran, khususnya di malam-malam hari kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk menjadi ahlul Quran dan tentunya mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun akhirat karena Al-Quran. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri huna ramadanu madrasatun tuniru ma'athiral fikri. Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.